Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini luar biasa. Saya dikasih kesempatan sama seseorang yang sangat luar biasa, yaitu ada Bang Amos. Nih, Bang Amos ini seperti halnya yang teman-teman sudah tahu, begitu populernya beliau di dunia perpolitikan. Karena kenapa? Bang Amos ini adalah salah satu politikus yang sebelumnya itu saya ikuti loh YouTube-nya. Kalau teman-teman belum nonton, boleh ditonton di channel YouTube-nya Amos. Di situ banyak banget tuh namanya itu diskusi-diskusi menarik yang kecil tapi bermanfaat buat kita untuk lebih tahu kecil sedikit gimana sih sebenarnya hiruk pikuk tentang dunia perpolitikan. Nih, senior saya biasa namanya Bang Amos. Apa kabar Bang Amos? Alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi udah datang ke tempat kita. Ini kehormatan juga buat saya. Waduh, luar biasa banget. Makasih sebelumnya loh Bang Amos, kita udah boleh ngobrol-ngobrol dikit sore ini sama Bang Amos gitu. Dan yang lebih menarik lagi nih Bang Amos ya, kan Bang Amos sih udah malang melintang di dunia perpolitikan gitu kan. Yang pastinya sudah ya kasihlah ilmunya sedikit buat kita yang muda-muda gitu. Gimana tuh caranya biar bisa lebih konsistensinya di dalam dunia politik gitu? Apa ya, yang kita bagi ini apa, ilmunya atau pengalamannya? Pengalamannya. Yang jelas saya punya pengalaman beberapa kali gagal dalam ikut pemilu ya. Kegagalan itu setelah saya evaluasi memang problemnya ada di diri kita. Jadi terkadang orang mengatakan, oh gua gagal karena ini, karena nggak ada. Kita gagal karena diri kita tidak siap bagaimana kita untuk menang pemilu. Kalau kita tidak siap menang pemilu, jangan coba-coba terjun ke lapangan deh. Karena memang dengan sistem politik hari ini, di mana liberalisasi politik itu sudah sangat meruak atau sudah menyebar mana-mana. Karena sistem politik kita yang liberal itu, sehingga akibatnya kandidat yang turun ke lapangan itu dianggap semacam sebuah produk, yang mana produk ini membutuhkan marketing, yang membutuhkan outlet di mana-mana, dan itu tidak murah, itu mahal. Pastinya. Belum tentu produk itu laku. Nah, kira-kira demikian perpolitikan kita saat ini, dan saya mengalami beberapa kegagalan. Dari kegagalan itu akhirnya saya berpikir perlu saya share kenapa saya gagal. Betul. Tadi kan Bang Amos cerita nih beberapa, intinya adalah kegagalan itu adalah yang terbesar dari diri kita sendiri gitu kan, tanpa harus menyalahkan pihak manapun gitu. Nah, gimana nih kiatnya Bang Amos nih biar kita nih yang mau terjun nih, apalagi sekarang kan bentar lagi tahun pemilu Bang Amos. Berarti kan banyak nih yang muda-muda nih pasti kan udah melirik, banyak bendera yang bertaburan di luar sana gitu kan. Gimana sih cara kita mempersiapkan diri biar kita itu layak untuk diperjuangkan lah, paling tidak seperti itu. Kalau lihat contohnya ini ya, gayanya seorang Yulia ini udah pantas jadi anggota DPR. Amazing banget. Jadi kepada partai-partai politik yang membutuhkan kandidat perempuan, bukan sekedar untuk menjadi pelengkap, saya kira Julia salah satu pertimbangan. Waduh, ini malah di-share teman-teman. Waduh, saya langsung terbang tinggi melambung jauh. Ya paling tidak apa gitu Bang Amos yang benar-benar harus disiapin nih dari para caleg-caleg nih, paling enggak gitu. Ini loh, calon anggota DPR, begitu Anda menyatakan diri sebagai kandidat, mau DPR, mau bupati, wali kota, maka pasti hari itu juga akan berdatangan orang baik, setengah baik, orang jahat, setengah jahat. Betul. Dari yang membawa sejadah sampai haram jada itu datang ke tempat kita. Untuk apa? Menawarkan segala-galanya untuk kita, dan di sana kita membutuhkan sebuah sistem agar apa? Agar kita tidak terjebak dalam yang namanya harapan atau PHP. PHP itu harus kita ukur. Nah, saya kira saatnya saya ingin berbagi bagaimana untuk mengukur PHP itu. Betul. Apakah PHP ini dapat kita jadikan pegangan
atau PHP ini ya memang cuma sekedar PHP. Nah untuk itu kita harus punya alat untuk mengukur. Nah untuk mengukurnya saya mempunyai sistem yang mudah-mudahan saya bisa share kepada teman-teman kandidat, dan yang pasti nggak bayar. Wah, tuh luar biasa sekali kan, kita udah dikasih ilmunya, sharingnya, bahkan dikasih solusinya. Kalau misalnya kita menghadapi beberapa hal yang, apalagi yang terkait dengan PHP tersebut tadi gitu ya. Mau di-share sekarang apa harus nonton YouTube-nya Bang Amos dulu nih? Nggak usah, nonton aja Yulia nanti. Nanti Kapan kalau waktu untuk ya? lebih jelas nanti bisa kontak Yulia lah. Dan Yulia ini katanya mau jadi tamu saya seterusnya. Insya Allah, kita lagi diskusi panjang, makanya banyak belajar sama senior. Yang pasti salah satu manfaat dari silaturahmi adalah selain hubungan kita juga berjalin dengan baik, yang pastinya kita banyak ilmu nih, ketemu dengan orang-orang hebat seperti beliau, dan coba lihat tuh buku-bukunya, menginspirasi banget. Yang paling menarik hati saya sebenarnya ini nih Bang Amos nih, Moral Politik. Wah, itu bukunya ini Bang Eki Sarudin. Nah, boleh cerita sedikit nggak Bang Amos tentang ini nih, Moral Politik? Masihkah bermoral gitu? Oh, iya. Kondisi kita seperti dengan kondisi saat ini gitu. Politik itu, politik itu memang membutuhkan yang namanya moralitas. Sehingga ada sekelompok orang mengatakan bahwa politik itu harus dilandasi oleh agama. Betul. Saya kira itu betul. Tapi begitu kita masuk dalam pasar politik atau dalam kita terjadi apa ya namanya, kalau kita mengatakan bahwa pragmatisme di lapangan, kadang-kadang moralitas itu menjadi sesuatu yang mereka lupakan. Maka oleh sebab itu menjadi penting buat kita bahwa agama atau pendidikan agama atau moralitas keagamaan itu menjadi penting dalam pengambilan keputusan politik. Jangan sampai pengambilan keputusan politik itu selalu atas nama agama, atas nama Tuhan, tetapi ketika kita mengambil keputusan, Tuhan dan agama kita simpan di rumah. Betul banget itu. Jadi saya kira itu. Intinya seperti itu ya. Nah, sekarang diskusi singkat ya. Pokoknya kalau mau lebih lanjutnya nih, ini kan kita udah banyak nih dari buku-bukunya Pak Amos. Sebenarnya sih banyak buku-bukunya lain nih. Kalau teman-teman boleh lihat nih, dari ujung sana, bukunya itu menarik banget tuh. Ya, buku tua. Buku tua, tapi pastinya tidak hanya sekedar buku yang dipajang di sini pastinya sama Bang Amos. Pastinya banyak ilmu yang pengennya kalau ada waktu di next time-nya kita ketemu lagi nih Bang Amos. Kita akan bahas banyak buku ini, bukan hanya sekedar bahas bukunya, tapi juga dalam implementasinya. Apalagi beliau ini kan sudah malang melintang di dunia perpolitikan. Pasti asam garamnya itu akan di-share. Kayak tadi misalnya, beliau bercerita tentang bukan hanya kemenangan mungkin hanya segelintir orang, tapi kegagalan bisa saja dimiliki oleh semua orang. Tapi bagaimana cara kita bisa memiliki solusi dari setiap kegagalan, itu adalah hal yang luar biasa. Benar nggak Bang Amos? Jatuh boleh berkali-kali, tapi jangan selalu jatuh. Ada satu buku yang pernah saya baca dulu, bagaimana ketika Mr. Honda. Mr. Honda itu diundang oleh mahasiswa Harvard University. Kemudian ada seorang mahasiswa bertanya, ini cerita lama nih, buku lama. Dia tanya, Mr. Honda, dapatkah Anda menjelaskan kepada kami, mahasiswa dari Harvard ini, bagaimana Anda membangun kerajaan sukses Honda di dunia ini? Kemudian dengan enteng, Mr. Honda menjawab, jika kalian melihat saya adalah sukses, maka saya hanya ingin mengatakan bahwa saat ini saya berdiri di atas ratusan bahkan ribuan kegagalan yang pernah saya bangun. Jadi sesungguhnya orang harus mencoba bekerja dan mencoba. Sukses itu adalah sesuatu hal yang akan ditempelkan di jidat kita ketika kita berhasil atau berulang-ulang kali kita mencoba. Ada juga satu buku, ada satu pernyataan dari M.H. Ainun Najib. Waktu itu kan kita sering membaca di semua media itu tiap hari ada tulisan Cak Nun. Terus ada yang bertanya, Cak Nun kok tulisan sampean kok setiap hari ada di media? Dia bilang, yang kalian lihat tuh yang ada di media. Tapi begitu banyak ribuan tulisan saya, nggak ribuan atau media. Artinya apa? Kita jangan pernah berhenti. Kita harus lakukan terus. Gagal dan gagal itu hal biasa.
Tapi kalau kita melihat kegagalan adalah sebuah dosa atau kegagalan itu sebuah momok, maka kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Luar biasa. Jadi sekali lagi jangan takut gagal, terus berusaha dan terus semangat untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu aja ya Bang Amos ya. Bincang kita sore ini akan dilanjut di part berikutnya. Sampai ketemu lagi. Thank you so much buat Bang Amos. Selamat sore.